Letkol Infantri Ginanjar Wahyutomo selaku Komandan Satuan Tugas Force Protection Company 26N2 Unifil, melaksanakan kegiatan jam komandan di ruang serbaguna Sudirman Camp. Dalam jamdan tersebut, Komandan Satgas FPC 26N2 Unifil, membahas dan mengulas tentang kegiatan Satgas, baik pada saat PDT, MA, sekarang, dan sampai end mission nantinya. Jadi yang pertama, ya hari ini kita melaksanakan jamdan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Nah, pertama saya ingin memberikan makna bahwa kita sudah 7 bulan. Yang sudah pertama 7 bulan, yang berikutnya sudah 6 bulan, ya sudah setengah perjalanan lah. Seperti biasanya saya pasti mulai dari kita perjalanan kita, dan kita sekarang sudah dari mulai kalian masa seleksi, walaupun saya nggak bersama dengan kalian, tapi seleksi saya juga seleksi sebenarnya, karena saya seleksi di TRF dan PDT juga saya PDT, kemudian kita sudah masuk ke dalam MA, PDT, kemudian kita sudah melalui masa penugasan dan cuti gelombang 1 sudah kita lewati. Kemudian saat ini kita dalam masa penugasan bareng-bareng lagi, maksud saya penugasan itu kita kumpul lengkap. Nah besok kita sudah mulai lagi masuk ke masa cuti. Setelah itu bulan Desember nanti kita akan kembali lagi masuk penugasan full, baru kita sudah mulai berpikiran untuk masa rotasi. Jadi kita mungkin sudah 60% perjalanan kita yang kita laksanakan, tinggal 40% lah ke depan. Ini yang harus saya akan refresh kita kembali bahwa kita sudah banyak mengerjakan sesuatu di sini, sehingga harapan saya ke depan nanti di akhir saya akan sampaikan, ya jangan sampai kita mencoreng hal yang kita perbuat. Kita awali dari mungkin ya ini sambil kilas balik lah biar kalian ada refreshing. Ya kita dulu dari mulai PDT bareng-bareng gimana zaman susah gitu, susah lah ya. Zaman dulu kita latihan bareng-bareng lah, basah lah apa, apalagi kamu dulu masa seleksi mungkin kamu ngadep sana, ngadep sini segala macam, dan dia berbuat apa sehingga kalian lulus di sini. Kemudian PDT kita jalani juga, mungkin keluar uang apa, mungkin dari Papua kamu pulang tiket dan sebagainya. Perjuangan kalian nggak mudah gitu loh. Jadi untuk di sini perjuangan kita sangat ya cukup panjang lah. Apalagi ada yang kalian seleksi sekali 2 kali, saya ini seleksi 2 kali dulu kapten, saya tidak lulus baru bisa ikut lagi sekarang. Jadi saya ingin merefresh kembali saja bahwa kita ini sudah berjuang cukup panjang, dan sampai nanti ada hal-hal yang membuat kita 7 bulan ke depan dikotori oleh 1-2 orang. Jadi ini hanya refresh, saya mengembalikan saja. Kita mulai, ini fotonya banyak foto saya, karena saya kan nggak mungkin fotonya Pak Bagus saya di sini, karena yang saya kumpulin ya foto-foto saya. Tapi ini sebagai alternatif saja, bahwa kita ini mengingat kembali perjalanan kita ini sudah 7 bulan ini sudah cukup panjang. Nah, ya ini tentang PDT apa MA lah. Kemudian kita juga dulu masalah handover kamu masing-masing punya cara masing-masing di OP, di main gate ya. Kalau saya handover TPD sambil jalan-jalan lah, sambil pernah ke Seven Daswa, ke Kompi A, Kompi B, sampai ke Sempu dan lain sebagainya, termasuk ya serah terima lah. Maksud saya ini kita kembalikan kamu dan merefresh bahwa kamu ini sudah berbuat banyak di sini. Jangan sampai nanti kita ke depan yang sudah tinggal 6 bulan lagi tinggal mempertahankan kita berbuat banyak. Dan dalam jamdan tersebut, beberapa prajurit memberikan saran agar pelaksanaan tugas berjalan dengan signifikan dan efektif. Kami menyarankan yang pertama untuk pemindahan jaga antara tim 1 ke tim 2 itu Komandan, untuk senjata kalau saran kami tetap saja Komandan, karena itu daripada naik OP nanti takutnya ada pasukan yang jatuh atau segala macam Komandan. senjata. Siap. Itu kenapa pada saat kalian serah terima tim antara tim 1 dengan tim 2 tiap 2 minggu sekali atau setiap setengah bulan sekali, itu hanya terkait dengan pertanggungjawaban, jangan sampai nanti karena mungkin merasa kalian itu inventaris di OP atau inventaris di pos, kalian tidak mengecek, karena serah terima jaga itu rutinitas tiap bulan, tiap 2 minggu. Kalau memang kalian bisa menjamin, pasti saya menjamin bahwa itu cukup ditinggal saja di OP sebagai inventaris OP ataupun pos yang lain, dengan catatan dan tim bertanggung jawab. Kalau misalnya itu nanti ada kerusakan di senjata itu, ya berarti tim yang pada saat itu mengawaki itu yang bertanggung jawab. Jangan sampai nanti lempar-lemparan. Ini kemarin tim 1, ini kemarin tim 2. Nah itu makanya
pada saat kalian melaksanakan serah terima jaga tim itu, kenapa senjata itu dibawa? Karena itu memang kemarin pada saat awal itu kita sudah rapatkan juga supaya masing-masing tim ini bisa bertanggung jawab. Ini pegangan dari tim 1, ini yang benar-benar kita jaga. Oh, ini pegangan dari tim 2 yang benar kita jaga. Tapi kalau kalian mau minta itu diinventariskan di pos atau di OP, nggak ada masalah. Yang penting nanti apabila terjadi permasalahan terkait inventaris baik itu senjata dan munisi, berarti tim yang kebetulan lagi incas di situ atau sedang bertugas di situ, berarti kalian harus bertanggung jawab. Jangan nanti kalian malah, oh ini bukan, kemarin nggak begini, itu nanti malah jadi masalah baru. Yang disampaikan Doni dan ada satu yang akan saya sarankan. Yang pertama berkaitan dengan senjata. Jadi senjata itu setelah kita evaluasi sendiri, kita yang di bawah yang melaksanakan. Jadi senjata itu mekanismenya kalau mungkin rekan-rekan belum tahu, jadi setiap tanggal 15 itu saya mungkin sama Bang Sandi itu kita narikin senjata. Jadi kita narikin senjata, kita cek aman sesuai dengan nomor, nggak tertukar. Habis itu kita masukkan di kamar saya benar. Setelah itu orang yang mau naik baru akan saya kasih senjata mas satu-satu. Nah itu evaluasi saya dengan Bang Sandi. Sebenarnya saran kami lebih bagus kalau senjata itu diinventarisir sama staff log. Jadi di OP 9 nomor senjata sekian dan sekian, OP 10 nomor senjata sekian dan sekian. Jadi ketika kita tim nanti setelah terima, kita hanya ngecek nyatanya dan ngecek nomornya. Habis itu kita amankan, kita laporkan ke Dantim, kita laporkan ke staff log. Jadi sama saja sebenarnya mekanisme. Cuman yang kita hindari adalah pergerakan senjata yang keluar dari ini kemudian OP terus apa segala macam, kita nggak tahu tergesek-gesek apa segala macam, itu kan bisa pasaknya patah atau apa. Nah itu nanti mungkin bisa bisa dipertimbangkan kemudian. Yang kami di khususnya di itu di mana aja yang maksudnya saya itu semuanya mana? Apakah semua benar-benar semua koridor? Yang paling jelek di Tugu 12. Kejadian 1 minggu yang lalu dan pas kami jaga Tugu. Jadi kami sudah laporkan ke Tuban. Itu 2 hari kemudian belum diperbaiki juga kan. Jadi terkendala kami di WIP, kadang itu ngirim dokumentasi lambat kan. Jadi Tuban kadang pos kita sampai berapa kali minta dokumentasi. Jadi kendalanya kami mungkin masalah tarif kenaikan WIP tidak masalah, yang jelasnya kualitasnya lebih ditingkatkan lagi. Kegiatan ini bertujuan agar prajurit Indo FPC mengingat kembali perjuangan mereka dari seleksi Satgas hingga sampai sekarang ini, agar prajurit FPC dapat menjaga nama baik pribadi, Satgas, negara dan bangsa.